kebetulan dibuat oleh Gamma ya, nanti yang akan kita pelajari bareng Bu Ninis gitu ya. Saya juga kemarin nyoba gimana sih pakai Gamma gitu ya. Cuman yang saya Gammanya tidak berbayar, jadi masih ada tandanya di bawah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang seperti ini kemungkinan PPT-nya dibuat oleh AI gitu. Jadi ini adalah sebuah ciri-ciri PPT AI. Saya pernah sekali waktu itu pakai di acara pengabdian masyarakat gitu ya. Boleh di next Kang? Ini boleh dihilangin transkrip dan recording? Oh ini transkrip? Ya Allah keren sekali. Oh ya. Nggak, saya kira waktu itu cuma ada di lantai 8 saja di kelas inter. Ternyata di lantai 3 ada juga. Ya. Nah, ya, saya juga waktu itu kaget ya. Jadi saya pernah ngebikin konten gitu ya. Bukan ngejek sih ya, karena waktu itu lucu-lucuan aja. Saya ngerekam anak inter, dia lagi bikin bagan buat Urban Village. Terus saya bilang, sesuatu yang tidak bisa dilakukan anak reguler. Gitu. Untung nggak saya post ya, kayaknya nanti itu meledak. Gitu. Cuman ini, yes. Oke, jadi AI, ini saya masukin prompt hasil dari GPT. Terus saya nggak pakai napkin karena saya rasa waktu itu kemarin nggak butuh untuk diagram gitu karena saya mau fokus ke promptingnya gitu ya. Nah di sini paling banyak itu sekarang itu dulu tuh ada yang jualan prompt gitu ya. Saya main di Facebook itu ada orang-orang yang jualan prompt gitu. Jadi mereka mengembangkan promptnya sendiri dan promptnya itu kurang lebih bagus feedbacknya. Dia sampai ngejual promptnya 10.000, 50.000, 100.000 gitu. Jadi dia ngejual prompt-prompt yang nanti tinggal kita rubah gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita kembangkan sendiri, cuman memang butuh waktu gitu ya. Kira-kira apa yang cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Jadi seperti masak trial dan error gitu ya. Tambahin garamnya, kurangin kecapnya gitu ya. Paprikanya ditambah. Di sini adalah seni ya dan ilmu merancang instruksi spesifik, jelas, kontekstual bagi AI menghasilkan output yang diinginkan. Jadi kita tidak bisa ngasih segaris doang, segaris gitu. Misalkan, tolong buatkan saya sebuah outline untuk modul fotografi dalam ruangan gitu seperti itu. Itu hasilnya akan jelek gitu. Jadi ditambah kita akan membuat 16 pertemuan misalkan di pertemuan 8 dan 16 itu adalah tugas besar misalkan gitu ya. Terus misalkan kita udah ditambah atau kita masukin si RPS-nya itu akan membantu ChatGPT Gemini gitu ya untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, di sini karena dia bentuknya LMN gitu ya, ChatGPT Gemini ini alat bantu yang fleksibel menghasilkan ide ya, pengembangan argumen dan berfungsi sebagai mitra curhat pendapat gitu ya. Mitra debat, kritis dan pembuat skenario. Gitu. Jadi kita fokuskan ke sini dulu untuk hari ini gitu ya, tujuan kita untuk berdebat mencari teman debat gitu ya. Nah, di sini nanti di Buninis ada visualisasi oleh napkin gitu. Saya juga kemarin coba napkin, terus napkinnya itu dicoba untuk mungkin karena kita di lingkungan Telkom ya, kemarin ada yang ikut launching Ayo Beraksi. Ya, kemarin saya submit di Ayo Beraksi yang acara CSR-nya Telkom waktu itu ya. Nah, itu diminta situasi terkini dari existing condition gitu ya dari sebuah mitra. Saya menggunakan si napkin ini untuk memvisualisasikan tentang kalau nggak salah kemarin itu si kondisi YouTube-nya gitu. Jadi YouTube-nya seperti apa gitu karena saya di situ ingin pengembangan dakwah digital gitu ya di salah satu DKM di Antapani. Terus Gamma ini presentasi yang seperti saya lakukan seperti ini gitu. Sebenarnya background-nya sederhana ya, tapi layout-nya menurut saya cukup bagus. Cuman nanti kita lihat ada beberapa kekurangan Gamma ya. Boleh dilanjut? Nah, di sini ini mungkin karena saya memasukkan ilmu komunikasi ya, jadi dia selalu ngeluarin teori ilmu komunikasi. Jadi hari ini saya buat contoh saja, gitu ya. Jadi mahasiswa atau dosen menggunakan ya LMM untuk mendebatkan topik-topik kontroversial, menghasilkan argumen,
dan argumen balasan. Hal ini mengasah pemikiran kritis, ya, konstruksi argumen dan etika persuasif, gitu. Jadi kita mempertanyakan, menanyakan pendapat, gitu, menanyakan alternatif ke AI tersebut, dengan harapan kita bisa mendapatkan hal yang paling optimal, gitu ya, untuk nanti teori atau role play yang akan kita lakukan. Oke, di sini pemetaan visual teori komunikasi, misalkan nanti sudah pakai napkin ya, harusnya di sini. Di sini menggunakan meringkas teori, menggunakan napkin visualisasi komponen-komponen peta pikir atau diagram. Jadi memang napkin ini untuk membuat mind map diagram alur. Itu kemarin tuh nanti ya mungkin saya buka napkin saya atau nanti napkin Bu Ninis ya, seperti apa, bagaimana mengininya. Jadi kalau napkin itu dia bentukannya itu kita dikasih satu halaman, terus nanti kita bisa bikin satu paragraf, kita klik, dia akan menerjemahkan paragraf tersebut. Saya kemarin nyoba visualisasi dari Abdimas ya, yang biasa kita buatkan kalau di Abdimas itu ada feedback ya, feedback dari masyarakat, itu saya masukin hasil feedbacknya, dibuatkan oleh mereka. Jadi nanti bikin ini, kita bisa milih tema-temanya. Dan hasilnya menurut saya cukup bagus, cuman memang nanti akan kelihatan itu dari napkin, karena bentuknya gitu-gitu aja. Itu kan kelihatan dari napkin. Tapi setidaknya asal datanya benar, saya melihat tidak ada salahnya gitu kan. Itu kan hanya sebuah tool untuk memvisualisasikan data kita. Oke, kalau ini nanti kelompok mendesain presentasi digital gitu. Nanti Akang Teteh akan coba membuat kelompok gitu ya, sedikit role play untuk membuat 3 hal tersebut. Boleh dilanjut? Nah ini kalau nggak salah di halaman ini, nah ini ya. Jadi entah kenapa hasilnya seperti ini, gitu ya. Dia pas keluar di sini. Nah ini satu hal yang mungkin saya cukup suka ya, ini bisa di zoom nggak bisa ya karena di Teams ya. Nah di sini yang academic integrity. Nah ini ya, oke. Selalu mencari klarifikasi, ini saya nggak edit ya karena ternyata ada satu kelemahan dari Gamma lagi ya, dia ngeditnya gini gitu ya. Jadi ini satu baris. Jadi waktu saya ngerjain cukup sulit juga menerjemahkan ke bahasa Indonesia, entah kenapa nggak ada opsi bahasa Indonesianya kalau yang di gratis gitu ya. Itu mungkin sebagai catatan. Di sini klarifikasi ya, instruksi pada AI. Belum, ini masih di sini. Transparansi kayak tadi ya, kita ngomong aja, kita pakai AI gitu ya. Toh apa style pun sudah sudah memberikan kita bagaimana cara mengutip AI gitu. Akuntabilitas ya, responsible dengan konten yang disubmit, jika memang melanggar atau sesuatu yaitu wayahna gitu ya, dikasih nilai jelek atau mungkin entry-nya kita anulir. Originalitas gitu, ini argumennya, dan menghindari plagiarism. Boleh ke sebelah kanan. Nah, yang kanan ini adalah cara-cara kita mengutip ya, yang tadi. Gitu. Jadi ini quote langsung dari ChatGPT gitu ya. Krisis communication, di bawahnya dia OpenAI, 2023. Gitu ya. Di sini nah ini cara nulis di bawahnya ya. OpenAI 2023, ChatGPT version 14 Maret, large language model. Ini websitenya. Nah, ini adalah sampai sini ya, sampai ChatGPT ini, cara mengutip di dapusnya. Saat saya telusuri, ternyata ini adalah dokumen dari apanya ya, dari website apanya. Ternyata ini dia ngutip dari website apanya. Jadi ini legit lah cara ngekutip ChatGPT. Gitu ya. Di sini kita juga ada, boleh Kang Rian ke bawah, mau yang AI generated. Nah, ini misalkan enggak yang ini masih, tapi yang ketiganya. Nah, ini kalau kita pakai gambar gitu. Misalkan yang paling terkenal kan Midjourney sama DALL-E ya. Jadi di figur 1 bisa kita tulis juga bahwa ini adalah sebuah konsep visualisasi desa global gitu ya. Gambar yang dibuat oleh Midjourney gitu. Jadi sumbernya bukan bukan fotografernya atau kita sebagai pengolah datanya, tapi di sini menulis bahwa ini adalah dibuat oleh Midjourney. Itu misalkan kalau saya pakai Stable Diffusion 2.4 gitu ya.
untuk mengenerate ininya. Jadi captionnya boleh gitu. Karena beberapa jurnal kan kayak kemarin tuh saya pernah di Frontiers dimarahin karena figur 1 itu ngambil dari orang lain. Kita tidak bisa memberikan fair usage katanya. Mau di take down atau diganti gitu ya. Itu kita bisa ngegantinya dengan AI gitu ya, dengan mengutip misalkan karena kita nggak ada waktu mungkin ya kita bisa mereplikasi figur 1-nya dengan menggunakan AI gitu biar datanya diolah dan tidak ada masalah copyright dengan pembuat aslinya. Cuma nanti kita state mungkin datanya dari mana, di generate-nya menggunakan Midjourney atau pakai Napkin gitu misalkan kalau bentuknya data. Oke, nah di sini ya version 14 Mar ini memang dia ngambil dari si website apanya ya. Apanya itu ngasih contoh version 14 Mar. Oke, ke bawahnya yang kiri bawah ya. Nah ini ya, masih ada hal-hal ya kayak hallucination, ini accurate gitu ya. Bias dari algoritma dan kekurangannya konteks dan ini. Nah ini mungkin 3 hal ya yang harus kita perhatikan dan tetap menjaga critical thinking kita untuk 3 hal ini. Hallucination, inaccurate, bias, dan lack of contextual understanding. Nah, karena kita yang mengerti konteksnya ya, apa yang kita inginkan sih, gitu. Apa yang di-generate dia sesuai dengan konteks yang diinginkan kan, kadang GPT nggak ngerti juga gitu ya, Gemini nggak ngerti juga kita, coba kasih paham lagi. Next, kayaknya udah mau habis satu lagi ya. Oke, nah di sini sintesis sebuah pembelajaran kita mengintegrasikan AI dengan pendidikan komunikasi karena saya pakai kata kunci komunikasi sebelumnya pada 3 pilar pembelajaran aktif cerdas gitu ya tadi smart. Terus alur kerja AI praktis, kerangka etika yang kuat. Nah, ini mungkin kerangka etika ini yang mungkin harus dibuat oleh teman-teman nanti task force AI yang ada di lingkungan Telkom University gitu. Kira-kira do and don'ts-nya apa sih gitu. Karena secara pribadi saya juga penasaran dan ingin ya maksudnya kita semakin cepat tahu gitu ya, kita semakin cepat bisa mengaplikasikan ini gitu ya tanpa rasa khawatir melanggar sesuatu. Oke, future vision ya kemampuan untuk memanfaatkan AI secara cerdas, kritis, etis, perbedaan signifikan para profesional di masa depan gitu ya. Jadi ini seperti yang saya bilang ya, kalkulator tidak membuat matematika mati gitu ya. Dan begitu juga dengan generatif AI tidak akan membuat ini mati gitu ya. Apa tuh pembelajaran gitu ya, hal-hal kreatif. Karena sejauh ini mungkin akan mengubah tipe-tipe pekerjaan nantinya gitu ya. Tapi kayaknya sih dengan mungkin ya kalau kita lihat dari yang terdahulu mungkin memang ada pekerjaan yang musnah gitu ya. Tapi dengan adanya satu teknologi baru, biasanya nanti ada pekerjaan baru yang muncul menggantikan pekerjaan lama tersebut gitu ya. Itulah kerjaan dosen gitu ya dengan taksonomi Bloom, dengan kurikulum update gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan yang belum diciptakan gitu. Itu mungkin salah satu tantangan ya bagi dosen dan mungkin guru-guru saat ini. Statement terakhirnya bahwa ya tetap kita harus melihat gitu ya, kita sudah tahu bahwa sekitar hanya 20% ya data yang benar gitu ya dari citasi tadi kita disebutkan dari 40 cuma hanya 8. Terus apa? Masih ada hal-hal yang salah gitu ya kayak saya nge-generate sebuah abstrak Gemini itu bilang kualitatif, interpretatif gitu kan, tapi itu sebenarnya beda ya gitu. Kualitatif jenis risetnya, terus yang metodenya gitu, ya, interpretatif gitu ya. Berarti kita menginterpretasikan sesuatu gitu ya. Yang waktu itu saya contohnya sedang mensemiotik poster film gitu ya, interpretatif. Jadi ada beberapa kita harus tetap konsul ke Creswell untuk metode penelitian. Terakhir kayaknya udah habis ya. Sudah habis. Oke, kita akan hands on dulu ya sebelum nanti pindah ke Bu Ninis untuk melakukan generate di napkinnya. Apakah sudah disiapkan RPS dan ininya? Oke, ini saya share screen lagi ya. RPS saja, RPS atau PPT mungkin ya.
Ya boleh RPS saja. Saya contohnya juga RPS kebetulan. Oke. Sebentar, lupa cara share screen. Oke, ini adalah note saya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah contoh prom. Aduh, kecil ya. Bisa di zoom nggak? Dari aku aja. Nggak bisa, euy. Oke, aku bacain aja ya. Jadi di sini contoh promnya. Kamu berperan sebagai dosen ilmu komunikasi. Kamu sedang membuat materi diskusi dengan mahasiswa menggunakan konsep Smart Active Learning. Mata kuliah yang kamu ajar adalah mata kuliah fotografi dalam ruangan. Ini adalah mata kuliah real ya di IKOM. Saya memberikan kamu rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah tersebut. Mulai dengan membuat materi case base tadi untuk memantik jalannya diskusi. Ya, jadi ini role-nya, role si AI-nya, dan ini adalah apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan sebuah modul, gitu ya, dari mereka. Terus kita fokus pada materi yang berkaitan dengan praktik, karena saya ingin membahas praktik ya. Kita berfokus pada pertemuan minggu ketiga. Nanti dia mencari minggu ketiga. Dia sampai konfirmasi, karena saya waktu itu ngepromnya fotografi dan digital imaging itu yang di semester 1, ini yang di semester 6. Karena karena promnya udah jadi RPS-nya cuman ketemu yang dalam ruangan, jadi saya masukin yang dalam ruangan. Dan bagusnya Gemini itu nanya lagi, "Bos, bener nggak yang kamu maksud itu fotografi dalam ruangan?" katanya. Terus materi minggu 3 itu tentang cahaya studio, bener nggak? Gitu. Habis itu dia nanya satu lagi, bentuknya pengen modul yang seperti gimana? Dia nanya lagi di terakhir. Ya, nanti ini di bawah. Gayanya akademis dan formal. Buatkan juga modul yang membantu jalannya perkuliahan. Nah, ini yang sekarang lagi musim ya. Sebelum mulai, tolong tanyakan kepada saya jika ada hal yang kurang dimengerti. Nah, ini biasanya yang membuat mereka kritis. Gitu. Mereka berusaha menanyakan apa yang kurang dari prom kita atau dari materi yang kita buat. Nah, ini saya coba apa yang sudah saya buat di Gemini. Oke, ini ya. Share. Oke, nah ini ya. Kita coba, kita bedah lagi untuk ininya. Kamu berperan sebagai dosen ilmu komunikasi, kamu sedang membuat materi diskusi dengan mahasiswa menggunakan konsep Smart Active Learning. Nah, di sini tadi ya, saya bilang fotografi dan digital imaging. Ini ada kesalahan di saya, karena di sini RPS-nya saya ngasih fotografi dalam ruangan. Saya memberikan, bawahnya sama ya, kurang lebih. Terus pas turunnya, nah dia menanyakan 3 hal ke saya, karena ada hal yang kurang jelas. Dalam dokumen rencana pembelajaran RPS yang Anda berikan, mata kuliah tertera adalah fotografi dalam ruangan. Saya tidak menyebutkan ya fotografi dalam ruangan ya. Nah, di sini, tapi saya akan mempersiapkan fotografi digital imaging. Apa saya membuat studi kasus berdasarkan RPS dalam ruangan untuk minggu ketiga, yaitu foto studio dan pencahayaan lanjutan. Oke. Saya ingin mengadaptasi ke konteks yang lebih spesifik untuk mata kuliah fotografi dan digital imaging. Enggak, saya bilang, kamu udah benar bahwa memang si digital imaging yang dalam ruangan yang akan saya pakai. Kemudian Anda menyebutkan perlunya ada modul untuk membantu jalannya perkuliahan. Bisakah tolong diperjelas format dan komponen yang diharapkan dalam modul tersebut? Modul ini harus berupa dokumen lengkap atau mencakup studi kasus, pemicu, dan lain sebagainya. Practice based learning, rangkuman. RPS ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 gitu. Jadi dia sudah membaca si RPS-nya ya. Pertama, dia bisa mengkoreksi bahwa RPS yang saya kasih adalah dalam ruangan, bukan fotografi digital imaging. Kedua, dia menanyakan modulnya ingin seperti apa gitu ya. Terus di sini
Teknik dasar pencahayaan, bolehkah saya berasumsi bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar yang kuat mengenai 3-point lighting gitu ya. Jadi dia bisa menanyakan juga. Berarti saya berasumsi semester 6 sudah tinggi ya gitu. Dan saya jawab di bawah. Ini jawaban saya. Betul, saya salah memasukkan prof sebelumnya. Apa yang kamu katakan benar. Kedua, buat dalam bentuk studi kasus. Ketiga, betul, mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar fotografi. Saya menjawab lagi apa yang ditanyakan kembali oleh ChatGPT. Itu Gemini ya. Ini di ChatGPT pun bisa. Saya sudah konfirmasi dengan salah satu task force di lokal FKS ya, bahwa ini cukup penting. Sebelum mulai, tolong tanyakan kepada saya jika ada hal yang kurang dimengerti. Gitu. Jadi dia mempertanyakan hal-hal tersebut, gitu, mempertanyakan hal-hal yang mungkin dia nggak mau sotoy gitu. Jadi kalau kita ngelihat cara thinking biasanya tuh ada, nah ini ya, kita bisa melihat cara ini ya, show thinkingnya gitu. Ini jadi proses dari, nah ini kita bisa melihat proses dari si Gemini membuat jawabannya gitu. Kalau teman-teman iseng gitu ya, biasanya masih dalam bahasa Inggris, membuat naratif gitu ya, focusing scope. Nah ini yang hal-hal bisa dilihat, dan ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita juga, kira-kira kenapa prompt kita bisa menyebabkan ini gitu. Oh ya, ternyata dia sotoy di sini karena kita nggak ngasih arahan ke arah sana. Ya, dia improve, betul, improvisasi. Itu banyak kalau memang yang prompt-nya tuh cuma segaris-segaris gitu ya, satu kalimat. Oke. Sini approach gitu ya. Terus dalam dokumen rencana pembelajaran ditekankan, nah ini udah balik lagi ya. Seperti itu. Dan ini akhirnya keluar modul perkuliahan sesi diskusi studi kasus. Mata kuliah fotografi dalam ruangan KIK 3J3. Komunikasi dan ilmu sosial gitu ya. Sarjana ilmu komunikasi. Pertemuan minggu ketiga gitu. Jadi kita bisa dibantu membuat sebuah diskusi gitu ya buat teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga mungkin bisa menggunakan GPT untuk mendiskusikan balik gitu. Sampai dia menarik sub-CLO-nya, sub-CLO 381. Mahasiswa mampu mempublikasikan karya komunikasi, ini sampai sini ya. Skenarionya dia ngasih prediksi 50 menit, ini ya bisa kita edit-edit lagi. Dia mengeluarkan studi kasus Rona Senja gitu ya. Ini memang Gemini suka agak lebay dalam penggunaan kata-kata ya. Kadang saya geli sendiri gitu ya membaca hasil prompting saya tuh. Menangkap tekstur dan mood dari brand fashion lokal gitu ya. Dia ngasih role play klien namanya Nusantara Wave gitu ya. Proyeknya apa, masalahnya apa gitu. Dia sampai ngasih mood board gitu. Jadi apa yang dia pengenkan. Nah, sesi diskusi diagnosis masalah gitu ya, 3-point lighting. Sebenarnya ini harusnya saya kembangkan lagi ya, karena saya kurang menjelaskan materi-materi apa yang sudah dipelajari gitu. Jadi dia hanya berfokus pada 3-point lighting yang dibahas tadi di atas gitu ya. Apakah mereka sudah ngerti 3-point lighting? Saya bilang iya gitu. Mungkin kalau saya menjelaskan, oh ya, mereka tuh sudah mempelajari cara membingkai, cara exposure dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini pemecahan selanjutnya untuk menciptakan suasana dramatis, bagaimana Anda mengatur rasio key light gitu. Jadi mungkin kita bisa keluar, ini bisa sebagai bantuan buat mahasiswa mengerjakan hal-hal tersebut gitu. Diskusi final, dia sampai ngasih tugas kelompok gitu 100 menit. Proses praktik gitu ya, ini sampai dia mempersiapkan alat-alatnya. Oke, mari kita coba Bapak Ibu sebelum kita bagi kelompok ya. Promptingnya dikeluarin lagi? Boleh. Saya kirim kemana ya? Atau dibaca aja? Di grup mana? Gitu, ini saya share dulu ya. Biar... Oke, ini prompt-nya. Nah, ini promptingnya ya. Oke, jadi prompt-nya itu pertama adalah role ya. Mungkin bisa dicatat dulu aja. Role
adalah peran gitu ya, peran dari ChatGPT-nya. Misalkan mau jadi mahasiswa, mau jadi dosen boleh. Kalau di sini saya biasanya bilang memulai kamu berperan sebagai dosen X. Kamu sedang membuat materi, jadi kasih konteksnya dulu ya. Lagi ngapain sih si dosen ini gitu ya? Menggunakan Smart Active Learning. Mata kuliahnya apa? Gitu. Misalkan mata kuliahnya apa? Psikologi komunikasi, misalkan gitu ya, atau apa? Chain-chain gitu ya kalau di sistem informasi. Terus berikan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Biasanya ini kita ngasih dulu konteks tambahan lagi ya. Saya akan memberikan kamu rencana pembelajaran semester mata kuliah tersebut. Mulai dengan membuat case materi case based discussion atau mungkin role play gitu. Kita mungkin coba role play aja ya. Role play biar lebih aktif mahasiswanya. Fokusnya gitu ya, berkaitan dengan apa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lebih ngerti ya, judul apa di dalam RPS-nya apa yang pengen di ini, materi. Misalkan kan kita satu mata kuliah itu ada beberapa materi ya. Satu dalam satu minggu gitu. Misalkan kita ingin membahas materi pencahayaannya saja. Materi tentang Kotler-Kattler mungkin ya, 4P kalau di saya gitu ya, product, place, promotion gitu ya, dan lupa satu lagi itu bisa difokuskan gitu. Atau mungkin langsung kalau mau gampang pertemuan minggu ketiga secara umum. Gunakan gaya akademis yang formal buat juga modul atau enggak buatkan sebuah naskah gitu ya, naskah untuk role play gitu ya. Sebelum mulai, nah ini yang pentingnya ya, sebelum mulai tanyakan kepada saya jika ada hal yang kurang dimengerti gitu. Jadi menurut saya ada dua hal gitu ya yang penting. Yang paling pertama dan yang paling terakhir gitu ya. Tanyakan kembali pada saya gimana caranya gitu. Habis itu masukinlah gambar, masukinlah eh, filenya, dokumennya, bisa doc, bisa PDF. Kalau saya sih pakai doc tadi ya. Nah, aduh ini ada SHU part 2 ya, saya hapus dulu. Kelihatan kan SHU saya? Ya, SHU yang kedua bukan kemarin ya. Ini prom ya, ini saya lagi main Pokemon, kartu apa yang harus saya beli. Ini note-nya. Gitu ya, fokus pada materi. Boleh? Hmm? 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 Sebenarnya itu akan menjadi pembelajaran sih. Kan itu pernah terjadi di Samsung. Jadi kalau di Copilot yang dikasih oleh kampus itu kita bisa pakai mode private. Jadi datanya itu tidak akan disebar. Gitu. Jika memang datanya sensitif, setahu saya yang bisa itu tuh Copilot. Jadi Copilot itu pakai mode enterprise karena kita berbayar. Jadi ada fitur enterprise di mana kayak kode-kode atau itu nggak akan disebarkan, tidak akan digunakan untuk pembelajaran AI gitu. Jadi dia nggak akan masuk lagi untuk pembelajaran si AI-nya gitu. Jadi kayaknya yang ini nggak ada checklistnya sih. Heeh. Yang saya tahu itu baru Copilot. Mungkin harus googling-googling lagi seperti apa. Tapi yang saya bisa yakin pastikan itu Copilot punya enterprise mode di mana itu nanti dia nggak akan bocor. Nah itu si engineer Samsung itu dia lupa nyalain enterprise mode-nya. Jadi mereka memang langganan Copilot juga gitu. Lupa nyalain enterprise mode-nya jadi code-nya itu katanya bocor gitu. Karena kan dipakai pembelajaran lagi gitu ya. Apa yang kita masukin ini nanti akan digunakan sebagai pembelajaran lagi untuk mereka. Jadi eh, tergantung feedbacknya. Makanya kalau di situ kan ada thumbs up, thumbs down ya. Berarti itu nanti kita bisa menilai prom yang kayak ini tuh bagus loh, gitu. Prom yang kayak ini jelek, gitu. Jadi nanti itu juga buat pembelajaran si ChatGPT-nya. Kalau memang kita sampai seiseng gitu ya, memperbaiki ya sama mereka ini prom ini jelek gitu. Itu nanti oh berarti yang ini kita nggak suka prom seperti itu nanti feedback untuk mereka. Gitu. Tapi untuk amannya mungkin yang bisa saya sarankan itu adalah di Copilot yang enterprise yang nanti loginnya pakai SSO kita. Itu ada enterprise mode-nya.
Mm-mm. Aman? Aman, Akang Teteh? Wih, ih saya suka keyboardnya, Bu. Saya pengen yang versi 2-nya waktu itu. Iya, lebih mahal tapi ya. Saya jadinya beli. Saya jadi beli yang Keychron. Mm-mm. Oh, uh, mantap. Saya ngerakit juga di rumah kebetulan. Habis hampir 2 juta apa ya waktu itu ya, yang 60%. Lumayan ya. Hobi mahal. Panjang-panjang. Promptingnya lebih panjang dari saya. Oh iya, oke. Hmm, hmm. Nah, itu bisa lagi. Nanti di prompting ulang apa yang ingin dirubah. Ya. Mm-mm. Tapi kalau saya ngerubah itu sebagian-sebagian, per bagian-bagian. Jadi jangan minta semuanya. Saya nggak suka di minggu ketiga nih kurang cocok gitu. Atau biasanya tuh opsi. Kalau saya paling seneng tuh ngasih opsi kalau dulu tuh. Kalau ini prompting biasa ya, dia opsi, dia ngasih 3 opsi. Oke, kita lanjut dengan opsi 3 ya, gitu. Atau tolong elaborasikan opsi 3 dengan spek yang seperti kita minta gitu. Hmm, akan berbeda tentunya. Mm-mm, berbayar ya. Ini pakai di preset ya? Oke, oh iya di preset lama ya. Mm. Sebenarnya untuk beberapa hal masih bagus ya. Jadi kayak saya pernah nyoba untuk ngerjain kuis. Memang yang berbayar itu tingkat kesuksesannya lebih tinggi. Jadi kayak yang free itu 80-an, kalau yang berbayar itu bisa 90%. Hmm, hmm, hmm. Lebih bagus ya. Hmm. Ya preferensi sih. Kalau saya kebetulan suka hasil yang dibuat oleh Gemini karena lebih, menurut saya ya, lebih manusia gitu. Mungkin belum tercemar karena mungkin GPT kan udah terlalu lama ya, mungkin ada tercemar dari hasil prompting yang dipelajari lagi gitu. Mm-mm. Lebih natural ya. Tapi memang 2 kekuatan besar, 3 kekuatan besar itu di 3 tadi ya. GPT, Gemini sama Copilot gitu. Walaupun Copilot sebenarnya GPT juga, GPT based dia. Jadi turunan dari GPT gitu. Cuman dimodifikasi oleh Microsoft untuk kebutuhan mereka. Selain GPT itu ada DeepSeek, Bu, kalau Ibu tahu. Ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau DeepSeek itu dia dari Cina. Kalau DeepSeek ya, Oke. DeepSeek itu dari Cina, kalau GPT itu dari Amerika punya. Ini Jadi memang sebaris mereka saja. dapetin atau harvest datanya itu beda. Nah itu ya yang tadi saya bilang bahwa hasil ini adalah probabilitas juga gitu. Jadi mungkin kita bareng nih, beda komputer. Nanti dari kocokan dadunya ya saya nyebutnya role-nya itu beda gitu, dan ya itulah yang menyebabkan satu ini dengan ini beda. Atau ini mungkin karena konteksnya beda. Sorry, karena nggak ngasih konteks gitu. Jadi dia ngawang-ngawang gitu ya, semakin random ya karena dia ngawang-ngawang gitu. Makanya kita ngasih panjang-panjang ini buat ngasih batasan sesuai apa keinginan kita gitu. Biasanya juga tergantung sama ini, Bu, tergantung sama
biasanya GPT Ibu itu dipakai untuk apa? Cari taunya. Iya. Dia Jadi belajar nanti dari dia akan histori. mempelajari histori kita gitu. Nah, makanya kadang ada orang yang jago banget prompting, dia pasti hasilnya akan lebih humanized daripada kita yang kayak tadi yang cuman pakai template prompt gitu. Nah, itu pasti hasilnya akan beda. Makanya tadi kalau Pak Adio jelasin ada yang jualan prom gitu ya di Shopee atau di Facebook gitu, itu udah pasti nanti hasilnya akan beda karena si GPT-nya itu bakalan ngecek histori kita di GPT itu kita ngapain aja atau di Gemini-nya itu kita ngapain aja gitu. Makanya hasilnya pasti sangat akan jauh berbeda gitu walaupun kita punya prompt sama. Nah Gitu. ini ya, mungkin satu hal yang bisa kita pelajari dan akan berbeda. Saya coba mencari dari apa yang ada di Google Scholar, kira-kira penelitian apa yang bisa dilakukan oleh Adrio Kusmareza. Gitu. Saya coba mencari nama saya sendiri dan dia belajar dari Google Scholar saya kira-kira Adrio Kusmareza itu cocok untuk apa gitu. Ini kadang iseng-iseng gitu ya, tapi hal yang lucu juga. Ini sebenarnya karena kemarin ditanya oleh data sharing saya ya, jadi saya cari ke GPT kira-kira apa yang cocok dengan penelitian saya. Jadi dia dilihat dari hasil jurnal saya, misalkan saya membahas toxic masculinity dari film The Croods gitu ya. Jadi saya masuk ke analisis media dan budaya populer. Kemudian saya membahas studi pengguna dan motif media digital gitu ya. Saya di sini membahas perilaku ya dan motivasi pengguna platform digital. Nah, di sini keluar juga ya. Itu hal-hal yang mungkin akan berbeda juga ya. Terus kalau nggak salah tuh ada prom yang apa ya waktu itu ya. Ibu Timun dan tomat saking iseng. Nah, nggak ada ya. Oke, kita coba gimana hasil dari promptingnya? Apakah puas atau harus diini lagi? Semisalkan kurang puas, kata-kata yang bisa saya gunakan itu biasanya elaborasikan kembali, gitu ya. Elaborasi poin ketiga. Jadi sekiranya ini pengen dikembangkan atau kita udah setuju, kata-kata saya sih biasanya elaborasikan poin ketiga, gitu ya. Tambahkan dengan apa? Gitu. Seperti mungkin yang tadi ya, yang kita membuat Instagram ya. Saya habis ngasih masukan, akhirnya saya masih kasih satu konsep. Tolong buatkan saya gimmick dengan menggunakan kata log, gitu ya. Jadi kan dengan dosen kita bisa menggunakan log tersebut. Oke? Yes. Nah, nanti itu dijawab. Jawab langsung aja satu titik. Nah, itu jawab. Nanti dia ngerti kok konteksnya. Jadi kayak tadi saya ya, satu titik sudah betul. Itu apa yang sudah kamu ucapkan, misalkan itu sudah benar, silahkan lanjutkan. Nanti tiga, misalkan itu bisa. Ya, satu titik. Terus pas ngenternya pakai shift ya. Kalau ngenter biasa itu nanti naik, jadi harus di shift dulu ya. Gitu. Jadi di shift. Betul, sudah dilakukan. Oh, kamu salah. Maksud saya adalah ini, gitu kan itu bisa. Semakin kata-katanya yes, boleh. Mm-mm, 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 mm-mm. Betul ya. Kita belum sampai ke sana ya. Belum kepikiran ya tadi seminggu ini mikir tuh gimana ya cara membuat itu gitu ya. Ternyata memang itu bisa di reverse engineer juga ya. Jadi kayak kayak saya tuh percaya atau tidak, saya nge-prompting dari Tor yang dikasih oleh teman-teman BPA. Jadi saya nge-prompt dari itu, tolong buatkan saya penjelasan tentang smart active learning gitu kan karena saya juga awam ya tentang smart active learning. Berikut ini adalah Tor yang saya berikan gitu dengan poin-poin yang sudah dijelaskan di Tor. Dikasihlah tadi gitu smart active learning, S itu spesifik, M itu ini gitu ya. Benar ya? Ya, dengan itu juga berarti bisa ya. Kamu adalah mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya jurusan psikologi. Heeh, heeh, itu. Ayo. Cuman yang bisa kita lihat itu memang bombastis sih bahasanya. Perlu saya akui, at least di Gemini ya, dia itu bombastis, bahasanya tuh terlalu puitis. Walaupun sudah diminta untuk
akademis, kayak tadi masih pakai senja Rona gitu, Rona senja gitu. Menurut saya secara pribadi ya, saya lihat itu terlalu puitis gitu, terlalu apa ya? Terlalu kreatif atau terlalu apa? Casual gitu, terlalu casual gitu. Walaupun saya udah specifically bilang kan, saya pengen ini akademis dan formal gitu. Ternyata masih ada yang tembus gitu. Kalau ibu misalkan ngecek dari misalkan membuat abstrak itu nanti kelihatan tuh ada beberapa poin-poin yang biasanya lebay gitu. Itu bisa ketawanya dari memang kita harus baca sih dan itu benar. Kalau satu dua orang bisa ketahuan. Kalau 160 gitu kan gimana kita ngeceknya? Itu nanti mungkin pakai tools lagi yang mungkin tadi kayak saya sebutkan ya, Turnitin versi AI gitu. Jadi kan kalau Turnitin biasa kan cek plagiarism-nya, kalau ini cek yang kemungkinan AI-nya. Gitu kan karena pada akhirnya kan itu AI dari sebuah set data dan probabilitas kayaknya masih bisa dicari bagaimana mereka mengkonstruk sebuah narasi gitu. Jadi masih bisa ketahuan. Semoga gitu ya nanti dilangganin juga gitu ya selain iTenticket buat dosen-dosen untuk ngecek plagiarism mahasiswa. Ngecek penggunaan AI. Gimana? Kurang lebih sudah puas dengan apa yang sudah di iniin? Boleh di prompt sekali dua kali lagi gitu misalkan di apa di iron out ya bahasa ininya mah diuji lagi, diuji lagi gitu ya. Jangan puas dengan sekali dua kali kalau dari saya sih gitu. Bagian ente. Oke. Oke, sambil ngeprom lagi, nanti Bu Ninis mau menjelaskan gitu ya, karena kalau enggak nanti Bu Ninis waktunya habis. Nanti yang mungkin yang agak panjang di Gamma ya, tapi napkin itu juga cukup menarik. Saya sendiri sudah nyoba. Mangga saya sekarang berikan waktu untuk Bu Ninis mempresentasikan dua materi terakhir kita untuk workshop ini. Mangga Bu Ninis. Stop share ya? Boleh. Sip. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya? Dengeran lah ya. Oke. Jadi ini saya Oke. Jadi tadi Pak Adrio sudah menjelaskan tentang GPT-nya dan Gemini-nya, gimana cara kita membuat prompting untuk salah satunya adalah materi pembelajaran kita di kelas mungkin gitu ya, atau mungkin kita mencari strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan di kelas. Nah, untuk ini PPT yang saya buat hari ini adalah PPT yang saya buat dari AI, full AI. Jadi ini adalah saya prompting di GPT, kemudian saya pindah ke Gamma, dan saya buat di Napkin juga. Jadi ini adalah PPT-nya AI. Jadi saya beneran nggak cari tahu sama sekali, nggak buka jurnal, nggak buka buku. Jadi saya contohkan kalau misalnya kita membuat PPT dari AI itu kayak gimana gitu ya. Ini adalah contohnya Gamma. Ini adalah Gamma. Jadi Gamma kalau tadi Pak Adrio bilang Pak Adrio Gammanya tidak bayar. Kalau kebetulan saya Gammanya sudah bayar. Jadi pro. Bedanya apa? Gamma yang pro dengan yang tidak pro? Yang tadi yang paling terlihat pertama adalah dia ada apa sih namanya? Watermark. Nah, itu yang tidak bisa kita hilangkan ketika kita mau download. Jadi dia pasti akan ada tulisannya presented by Gamma atau operated by Gamma gitu. Nah, sedangkan kalau kita itu tidak berbayar, kita berbayar itu sudah tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita tidak berbayar, kita tuh di Gamma punya token. Ada token di sana. Jadi kita tuh terbatas kalau kita mau membuat PPT kita menjadi lebih tervisualisasi, PPT kita jadi lebih humanize gitu ya, itu terbatas karena kita kalau nggak salah itu setiap akun tuh cuma punya 400 token. 600 ya, 600 token. Nah itu tuh
ketika kita pilih template aja udah 50 token. Kemudian kita mau bikin dia jadi more visualize gitu, itu kepake 5 token. Kemudian sedangkan kalau misalnya kita punya 8 slide, otomatis kita butuh 8 kali 5, kita butuh sekitar 40 token. Belum lagi kalau misalnya kita mau cari gambarnya, itu juga butuh token. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, kita jadi akan berulang-ulang membuat email supaya kita bisa tetap pakai kayak renewal si tokennya gitu ya. Nah, cuman kalau memang bayar udah pasti unlimited. Kita tuh punya 50.000 token. Jadi unlimited malah ya, kita bisa beneran berulang-ulang kali. Bahkan kalau kita tidak puas dengan gambar yang kita dapat, itu kita bisa cari lagi dengan yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya di Gamma itu kurang lebih sama kayak PPT, sama kayak PowerPoint. Bedanya adalah ya kita jadi lebih mudah untuk cari gambar, cari video, dan di Gamma juga sama bisa embed file, embed link gitu ya. Mau dibuat dan lain-lain itu banyak banget karena dari segi fitur juga ini tidak terlalu jauh berbeda ya gitu. Ini contohnya adalah saya masukin Mars Value dan ini udah tinggal langsung ketika saya present dia udah langsung bisa auto ke play gitu. Jadi memang sangat dibilang mudah itu mudah banget gitu. Nah ini contohnya kayak yang tadi Pak Adrio bilang, ini adalah kelihatan banget kalau ini AI-nya tuh PPT-nya ini adalah yang buat AI gitu ya, karena dari gambar-gambarnya itu sangat bisa beda gitu. Nah ini gambarnya bisa dapat dari mana? Ini langsung saya inin aja ya, contohkan. Ini kita ke mode editnya dulu di Gamma gitu, nanti kita baru ke napkinnya ya. Jadi ini di Gamma itu saya nggak suka sama gambar ini misalnya gitu ya. Jadi ini saya coba untuk ganti gambarnya. Jadi kalau misalnya tidak berbayar di opsi make this more visual ini ada tokennya. Jadi kita nggak bisa seperti ini gitu. Jadi ketika saya mau buat ini jadi lebih visual gitu ya, atau mau saya ganti gambarnya, itu saya tinggal try new layout. Ini saya ganti dulu posisinya, mungkin saya nggak suka ya gitu gambarnya seperti ini, saya bisa ganti posisinya jadi ke kananin aja gitu. Terus udah gitu gambarnya mau saya ganti, mau saya replace dengan yang lain, saya tinggal klik Ask to AI, terus udah gitu nanti tinggal diganti aja. Gantinya tuh bisa dengan cara dihapus dulu atau kita mau generate. Nanti ini contohnya, ini kita remove dulu, kita bisa langsung ganti image. Image-nya karena kita mau pakai AI image, jadi kita tinggal klik aja AI image-nya. Tulis deh prompt-nya mau apa di sini. Sebenarnya ini bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris juga bisa sih. Lebih mudah mungkin kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Gambar, buatkan saya gambar guru atau dosen ya. Dosen yang sedang mengajar di depan kelas. Depan kelas dengan mata kuliah kali ya. Mata kuliah akuntansi berikan juga ilustrasi kalau di akuntansi itu berarti neraca mungkin ya. Neraca. Kita enhance prompt-nya bisa langsung. Nah, ini dia langsung berubah jadi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya tadi kita nge-prompt-nya pakai bahasa Indonesia karena ribet gitu ya kalau misalnya harus ke Google Translate dulu atau misalnya harus ke DeepL dulu misalnya gitu ya, ini bisa langsung ke di enhance. Terus kita tinggal ganti aja mau bentuk gambarnya seperti apa. Jadi di sini tuh ada opsi mau dibikin ala-ala ilustrasi. Bisa. Mau dibikin foto realistik bisa, abstrak bisa, 3D bisa, line art juga bisa. Ini misalnya kita coba pakai yang ilustrasi
gitu ya. Kemudian untuk modelnya nanti kita bisa cari di mana aja. Nah, kebetulan karena ini saya bayar, opsi untuk cari fotonya jadi lebih banyak. Kalau kita di basic itu cuman dari 4 tempat ini aja. Tapi kalau misalnya kita berbayar itu jadi lebih banyak tempat kita buat cari fotonya, kemudian nanti jenis fotonya juga akan atau gambarnya akan lebih variatif lagi gitu ya. Ini kita coba di misalnya di sini. Oh ini sini. Ini deh yang biar semuanya bisa. Kita ke yang Luma Photon Flash ya di sini. Kemudian kita tinggal generate. Ya. Nah, nanti ini setelah tergenerate dia muncul di sini. Ini adalah gambar yang dihasilkan sama si AI tadi. Jadi dia guru, ada gambar neracanya, karena ini bentuknya tadi ilustrasi, jadi ya bentuknya seperti ini. Kalau misalnya mau diganti lagi karena nggak suka gitu, tinggal di remove aja, nanti bisa langsung diganti gambarnya. Itu untuk di Gamma. Sebenarnya Gamma itu ini yang paling mudah karena kita punya template-nya gitu ya, ada template dan lain-lainnya gitu. Nah, ini adalah materi dulu kali ya. Jadi tadi langsung. Nah, ini kalau tadi itu kita bahas tentang Gamma, kalau napkin, Bapak Ibu pernah pakai napkin? Belum pernah sama sekali? Belum ya? Kalau Gamma sama belum juga? Baru nyobain tadi. Oke. Jadi kita mulai mungkin dari napkin. Napkin tuh contohnya seperti ini. Ini contoh ketika saya buat prompt di napkin untuk bikin alur sebuah pembelajaran. Ya, jadi macam-macam, bisa bikin bentuknya tuh tulang ikan gitu ya, atau mau dibikin arrow, panah-panah gitu, atau mau dibikin lagi kayak diagram atau chart itu juga bisa. Ini salah satu contoh ketika pakai napkin, gitu ya. Kemudian, nah ini napkin itu apa? Ini Gamma. Kalau Gamma kita presentasi itu ya, buat bikin ada banyak banget template-nya di Gamma itu. Cuman memang karena Gamma itu fokusnya untuk simplicity, jadi memang dari segi temanya itu tidak se-complicated di PPT atau PowerPoint. Gitu. Jadi memang pilihannya paling beda warna aja atau mungkin paling dari beda fontnya aja gitu. Jadi memang tidak kalau PPT kan beneran ada banyak apa ya? Atau mungkin di Canva ya. Bikin di Canva ya. Kalau di Canva kan template-nya ada banyak banget gitu ya. Variatif, kreatif, colorful gitu ya. Kalau di Gamma memang mungkin belum apa ya, belum banyak lah pilihannya gitu ya, tapi udah cukup bisa membantu ketika kita kayak saya bikin PPT ini untuk hari ini itu saya baru bikin semalam 30 menit minta tolong bikinin presentasi untuk workshop tools AI, napkin dan Gamma gitu. Terus habis itu udah bikinin. Berikut juga dengan gambar dan lain-lain. Udah setelah itu paling saya cuma tinggal edit-edit lagi, dapatlah ini PPT yang saya share ke Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, ini Gamma. Jadi Gamma tuh memang punya template banyak sama kayak Canva, tapi bedanya kalau Canva kita harus cari materinya dulu ya. Kita harus siapkan dulu materinya, kemudian kita copy paste. Kalau misalnya fontnya tidak ada, berarti kita harus download dulu fontnya mungkin ya gitu. Atau misalnya gambarnya ada yang kurang sesuai, kita bisa langsung search dulu di sana. Cuman Canva lebih enak kalau misalnya pro ya, karena beberapa kalau misalnya nggak pro dia ada watermarknya di gambarnya ya, dan tidak bisa di download. Betul ya Bu? Nggak bisa di-download kalau misalnya seandainya nggak pro, karena ada tulisan apa sih namanya? Watermark ya by Canva gitu ya. Gitu. Jadi terbatas lah kalau misalnya seandainya kita mau pakai fitur-fitur atau logo mungkin ya, logo, gambar, visual itu di Canva tanpa pro gitu. Kemudian di sini tuh kalau yang Gamma ini kita nggak perlu mikirin tadi tuh kita bakalan nggak bisa download atau enggak, kita pasti akan bisa download. Semuanya kita bisa download. Cuman memang ada tulisannya aja kalau kita bikin di Gamma.
gitu. Biasanya mungkin ada beberapa orang yang, ya ketahuan deh pakai AI. Jadi berasa kayak nggak mau gitu ya, ketahuan kalau pakai AI berasa, masa sih dosen pakai AI gitu ya kan. Jadi agak gimana gitu. Nah makanya beberapa dosen mungkin atau ya kita itu kalau misalnya mau pakai minta bikinin Gamma, biasanya kita akhirnya download dulu pakai Gamma, baru habis itu kita bikin ulang lagi di PowerPoint supaya nggak ada watermark si Gamma-nya itu. Gitu. Iya, betul kayak gitu. Jadi 2 kali kerja lah ya, cukup kayak gitu. Kemudian ada visualisasi data. Jadi ini kita bisa buat grafik, buat diagram juga gitu ya. Sama kayak nanti di napkin. Kemudian ada bisa berkolaborasi dan pelacakan. Ini tuh bisa di-collab ya Bapak Ibu. Jadi misalnya saya tinggal share link ke Pak Adrio gitu misalnya ya. Nanti Pak Adrio juga bisa auto edit juga di sana. Ini sama kayak Canva. Canva juga bisa kayak gitu ya. Kita tinggal share linknya aja, nanti kita bisa saling edit di sana sama-sama gitu. Kemudian ini apa ya? Salah satu benefit lah ketika kita pakai Gamma ataupun napkin di kelas gitu ya. Lalu ini cara bikinnya nanti kita mulai dari awal. Kemudian, nah ini adalah salah satu bentuk ketika saya minta ke Gamma bikinin saya chart atau diagram ketika saya mau bikin sebuah strategi mengajar yang interaktif. Jadi saya tinggal bikinin kata-katanya aja, kemudian nanti Gamma yang buatkan visualnya seperti apa. Jadi kalau di PPT kita kan harus masukin sendiri ya, taruh apa sih namanya, icon, gambar, manual banget ya gitu. Kalau di sini kita udah nggak perlu, kita tinggal masukin prompt-nya aja. Mereka yang udah carikan ikonnya, mereka buatkan juga apa sih namanya, desainnya juga, warnanya juga gitu ya. Semuanya bisa. Boleh. Gamma. Gamma ini masih Gamma. Ini aja apa? Kayak untuk lebih menarik ya, Betul, sifatnya betul. ilustratif, Betul. dekorasi bahkan ya. Iya, sampai. betul, Tapi betul. bagaimana dengan gambar yang adalah konten, gambar sebagai referensi. Misalnya saya mengajarkan estetika Betul. ya, dan saya bicara sejarah seni rupa Ya. gitu. Tentunya kan saya ingin menyuguhkan kontennya itu adalah visual-visual misalkan dari suatu lukisan abad pertengahan misalnya Ya. atau arca-arca yang lainnya. Itu apakah dia juga bisa mencarikan seperti itu dengan kualitas yang bagus dan juga mungkin juga referensinya si gambar itu ada di referensi yang terpercaya gitu, entah itu dari museum atau apa. Nuhun. Oke. Bisa Pak, cuman memang seperti yang kita tadi Pak Adi juga sudah jelaskan, AI itu hanya tools, jadi memang nggak bisa ngasih, kita masih tetap harus balik lagi cross check apakah memang ada nggak sih gitu ya gambar dengan misalnya terutama yang Bapak cari misalnya gambar dari museum dan lain-lain. Mereka bisa provide tapi tidak sempurna. Tidak sempurna, bisa. Jadi tadi lewat prompt yang saya tulis itu tinggal di nanti jadinya sama kayak tadi prompting dari Pak Adrio. Jadi bisa langsung dikasih tahu saya butuh gambar dari sebuah museum di Amerika misalnya gitu. Lukisan atau lukisan di Amerika dengan bla 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 itu bisa. Cuman memang kita nggak tahu apakah itu memang benar ada atau tidak karena dia tidak kita nggak bisa memvalidasi itu gitu. Tapi mereka bisa provide apa yang kita mau gitu. Cuman ya karena balik lagi AI itu tidak sempurna ya. Dia hanya bisa membantu kita sebatas oh ternyata ada ya, hanya sampai segitu. Kita tetap harus double check lagi gitu. Cuman memang di sini itu bisa bantu terutama nanti mungkin Bapak udah dapet gambar lukisannya mungkin ya dari tempat lain, misalnya langsung dari website museumnya misalnya gitu ya. Terus mau dibuatkan penjelasannya dan dibuatkan slide ini menjadi lebih menarik, itu bisa based on dari lukisan yang Bapak punya, itu bisa. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke.
Nah, oke. Kalau di Gamma ini kita fokusnya ke membuat ilustrasinya sih, Pak. Ilustrasi dan fotonya. Jadi kalau misalnya memang mau cari yang apakah foto ini atau lukisan ini ada, itu di GPT atau Gemini atau di Bing. Itu lebih enak di Bing sih sebenarnya. Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu jurnalis, dosen jurnalis di Ikom. Jadi kebetulan karena seorang jurnalis butuh ilustrasi gambar gitu ya di berita yang akan dia rilis di medianya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya harus terjun ke lapangan tidak mungkin kan gitu waktunya ya. Jadi dia minta bantuan ke Bing. Dia minta bantuan ke Bing, tolong carikan saya sebuah foto atau tolong buatkan saya sebuah ilustrasi tentang misalnya demo di gedung sate misalnya gitu. Atau telolet misalnya gitu, iya. Kemudian nanti jelaskan juga secara spesifik mau yang seperti apa, ada ada demonstrannya di sana, kemudian ada bendera-bendera, nanti mereka akan bantu generate, kemudian bisa kita edit. Jadi misalnya ternyata gambarnya itu ilustrasinya masih terlalu apa ya, terlalu terlihat tidak real misalnya kayak gitu. Kita masih bisa minta bantuan lagi untuk coba ubah menjadi bentuk WPAP. Pernah lihat gambar WPAP? Iya, ubah misalnya menjadi gambar WPAP atau mau dibuat menjadi ala-ala Ghibli misalnya kayak gitu, itu juga bisa minta bantuan ke GPT atau Gemini dulu. Baru nanti setelah itu diekspor ke Gamma gitu. Karena Gamma itu dia fokusnya untuk mencari visual yang sifatnya apa ya? Based on dari prompt apa yang kita buat. Jadi kita nggak tahu sebenarnya itu memang ada atau enggak ya lukisan dari sebuah museum itu gitu. Karena memang tidak ada apa ya, dia nggak kayak Gemini dan GPT yang bisa ngasih sebuah sumber gitu ya. Jadi fokusnya memang hanya untuk visualisasi sebuah PPT. Atau misalnya kita ya tadi butuh PPT dalam waktu 30 menit saja, enak memang pakai Gamma ini. Tuh. Yes, enggak Pak. Nah ini saya coba langsung masuk ke gamanya saja ya. Jadi ini adalah Gamma, tampilan Gamma kalau misalnya Bapak Ibu baru masuk ke dashboard-nya. Betul. Jadi ini depannya tuh kayak gini awalnya. Ini adalah akun yang baru saya bikin karena akun-akun sebelumnya itu udah habis tokennya. Akhirnya saya perbarui dan kayaknya saya langganan aja deh karena sering make gitu ya daripada saya harus bikin email baru gitu ya. Jadi ini makanya baru banget. Jadi ini saya bikinnya juga baru 14 jam yang lalu, 11 jam yang lalu gitu ya. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu buka di Gamma gitu ya. Misalnya sudah mulai join, udah mulai login, kita tinggal create new AI. Nah, di sini ada 3 opsi yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya untuk membuat PPT ini. Bisa memang misalnya Bapak Ibu itu udah punya notes. Tadi ada notes dari Pak Adrio misalnya gitu ya. Atau misalnya membuat dari RPS gitu ya. Atau enggak dari RPS. Misalnya ya notes aja, simply notes gitu. Itu tinggal buka ini dan nanti tinggal di paste saja. Ini contohnya kalau misalnya kita pakai notes. Nah ini tinggal dimasukkan aja notes-nya tadi apa. Misalnya notes-nya saya pakai ini aja deh. Notes ketika laporan akhir Abdimas gitu ya. Ini saya minta tolong buatkan dari latar belakangnya dulu lah. Misalnya buat ini latar belakang. Karena misalnya saya butuh ini. Nah ini tinggal saya copy. Kemudian saya masukkan di sini. Nah, di sini bisa nanti tinggal dimasukkan opsi generate from notes or an outline. Jadi nanti tinggal dibikin aja kayak gini. Ini nanti habis itu mereka langsung bisa, kita tinggal continue ke prompt editor. Nah, nanti udah bentuknya seperti ini. Kita tinggal ganti Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bikin berapa slide? Ini kita tinggal tambahin aja. Mau cuman sekedar
kayaknya kalau 8 slide kebanyakan misalnya gitu ya. Mau jadi cuman 4 slide, itu bisa. Gitu ya. Namanya 4 card. Nah, kalau misalnya yang gratis itu kalau nggak salah maksimal di 20 slide. Maksimal 20 slide. Kalau berbayar itu bisa sampai 30 slide. Ya. Ini contohnya kita bisa langsung generate aja. Nah, ini ini ada tema visualnya bisa dipilih sih sebenarnya di sini ya. Ini tema visualnya nanti akan seperti apa. Tuh, nanti dia langsung buatkan PPT-nya. Jadi kalau misalnya kemarin misalnya Bapak Ibu ikut kosekan gitu ya. Terus udah gitu butuh karena harus presentasi, jadi presenter gitu ya. Butuh PPT-nya gitu ya dalam waktu singkat. Nah, ini bisa tinggal ke Gamma aja. Nah, ini cuman dari teks. Kalau dari teks dia bisa langsung buatkan. Nah, ini udah jadi PPT-nya. Dari sebuah latar belakang tadi yang di copy paste. Gitu. Udah selesai, udah jadilah PPT-nya. Nah, dari sini nanti tinggal Bapak Ibu kalau misalnya ternyata tidak cocok gitu ya dengan gambarnya. Terus misalnya mau dibikin ini bagian ini kurang ada gambarnya, tidak terlalu banyak teks misalnya kayak gitu ya. Nanti tinggal opsi make this more visual. Nanti dia akan berubah lagi. Jadi ada gambarnya. Iya, ini dia. Jadi ada gambarnya. Kayak gitu. Ini ketika kita minta dibuat lebih visual lagi. Gitu. Nah, ini kalau kita tadi pakai pakai notes gitu ya. Kalau misalnya kita coba buatnya pakai yang tidak notes. Kita buatnya pakai yang dari ngeprom. Kita bikin pakai prom tadi. Bapak Ibu mungkin mau coba bikin promnya? Membuat PPT untuk mata kuliah apa kira-kira? Mungkin yang kira-kira mungkin psikologi komunikasi mungkin ya. Kita coba tentang buatkan saya PowerPoint. Tentang apa? Tentang Beyblade boleh. Tentang Beyblade. Kemudian nanti mau bikin aja tinggal berapa card. Nah, ini kalau misalnya dia berbayar, memang jadi lebih banyak cards-nya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita buat sedikit aja ya. Kita buat 5 saja ya, 5. Default-nya mau dibuat seperti apa? Karena PowerPoint itu tuh ada yang 16:9, ada yang 4:3 ya. Jadi kalau di settingan Office yang terbaru itu di 16:9. Kalau yang Office lama itu di 4:3 gitu. Ya, ini kita coba pakai yang tradisional aja. Bahasanya mau kita pakai bahasa Indonesia saja gitu ya. Oke, ini tinggal kita generate outline-nya. Nah, di bagian generate outline, Bapak Ibu di sini masih bisa mengubah isinya nanti mau seperti apa. Gitu. Jadi nanti kan dia udah nyariin ya, isinya mau kayak gimana gitu. Jadi kalau kata Gamma, nanti presentasinya tuh isinya adalah Beyblade itu apa, sejarahnya gimana, cara bermainnya apa. Ternyata setelah di prom ada 5 gini ini masih kurang, mau ditambah 1 lagi misalnya gitu. Tinggal add card, cari lagi mau tentang apa. Tambahkan misalnya lokasi beli Beyblade misalnya gitu. Atau misalnya mau ditambahin kalau udah nambah
dia udah nggak pakai prompt lagi, tapi kita bisa tambahin manual gitu. Ini tinggal kita generate. Sama konsepnya sama kayak yang tadi pakai notes. Ketika kita udah klik generate, dia udah langsung memproses untuk membuat jadi presentasi atau PowerPoint. Nah, untuk tema ini sebenarnya preferensi ya Bapak Ibu, itu tuh bisa diganti dan bisa disetting di awal. Jadi mau dibuat warnanya seperti apa dan lain-lain itu bisa di awal gitu ya. Nah, ini di sini ada opsinya. Sebentar. Ini kita lagi bikin dulu dia. Iya. Nah, oke. Nah, ternyata bosen gitu ya sama tema yang ada di sini gitu. Pengen diganti. Nah, tinggal kita ke kita tinggal edit aja. Mau temanya seperti apa. Mau dibikin temanya lebih colorful ya tinggal kita filter aja. Klik filternya. Colorful. Kemudian mau dibikin lebih terang misalnya gitu, itu bisa kita tinggal klik light. Atau misalnya mau ditambah lagi, mau di search kayaknya mau bikin colorful, light, terus apa ya, casual misalnya gitu. Tinggal kita tulis casual. Nah, muncullah ternyata dari situ tuh ada beberapa opsi. Oh, di sini saya kayaknya mau pakai yang ini aja lah, Blackpink aja ya, bubblegum Blackpink. Nah, udah diklik, dia berubah. Jadi ya udah berubah semuanya. Jadi mulai dari segi fontnya juga berubah, terus udah gitu gambarnya juga berubah, kemudian layoutnya juga berubah gitu. Nah, melihat ini nih ada di sini evolusi Beyblade dan media populer. Tapi ini kan sangat tidak apa ya, tidak visual misalnya kayak gitu ya. Oh, saya mau coba bikin di napkin deh biar lebih visual banget gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja yang di sini. Tandanya benar. Setelah ini. Benar. Ya, bener ya. Gitu. Ini mau dibuat lebih, mau dibuat pakai chartnya ganti misalnya gitu ya, ganti chart. Ini tinggal diubah aja. Mau dibuat jadi misalnya poin-poin nggak jadi dibikin timeline itu juga bisa. Atau mau pakai icon with text itu juga bisa. Nah, ini di Gamma. Kalau misalnya ini kan tadi yang kita ngeprom gitu ya. Kalau misalnya yang pakai file itu juga bisa di Gamma. Tinggal Bapak Ibu masukin aja filenya. Gamma. Ini import file or URL. Jadi ini tinggal pilih aja mau import dari Google Drive bisa, dari URL bisa, atau mungkin PowerPoint yang jelek misalnya gitu mau dibuat visualisasi itu divisualisasiin lagi itu juga bisa. Tinggal diklik aja dari PDF gitu ya. Misalnya ini saya punya proposal gitu ya, mau dibuatkan jadi sebuah PowerPoint betul ya. Ini saya tinggal upload aja. Kemudian nanti dia apa ya? Di generate lah sama dia dianalisis gitu ya. Kira-kira mau dibikin seperti apa? Nah, bisa ini sebenarnya mau dibikin web page juga bisa. Nggak cuma presentasi ya. Di Gamma itu Bapak Ibu bisa bikin juga buat jadi dokumen aja juga bisa. Atau jadi sosial buat tampilan di media sosial juga bisa. So kayak ini karena kita lagi main di presentasi ini juga bisa. Kita bikin PPT tinggal di klik aja dan sudah jadi. Nah, ini adalah yang sudah dia promkan gitu ya, hasil dari dia ngegenerate dari si proposal yang kita punya dari filenya. Kemudian saya mau nanti teksnya itu tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di sini minimal teks. Jadi saya mau PowerPoint saya itu minim teks. Itu bisa. Kemudian visualnya mau ganti jadi warna terakota. Tinggal diklik aja. Untuk nanti search image-nya mau dari AI, image bisa, atau misalnya Bapak Ibu mau ngambil dari web image atau dari Google langsung itu juga bisa.
atau dari stock image, stock photos ya. Ya benar, stock photos. Ini juga bisa. Tapi memang kita jadinya nggak bisa cari, nggak bisa menentukan mau jenis fotonya atau gambarnya seperti apa gitu. Bisa, bisa. Contohnya kayak yang ini, kita coba bikin kayak gitu ya Bu. Ini dia. Ini, jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu punya PowerPoint yang jelek gitu ya, kita tinggal upload filenya. Saya punya, ada nggak ya? Oh bukan. PowerPoint saya yang kira-kira jelek banget. Nah ini nih, inilah ya. Jelek banget nih, karena tidak ada apa-apanya gitu ya. Kita upload. Oke, sudah. Nah, nanti ini sebenarnya bisa kita buat langsung continue saja. Nah, di sini karena memang kalau kita uploadnya bentuknya PowerPoint, dia sudah dalam bentuk slide. Ya. Jadi nanti bentuk di sininya tuh sudah dalam bentuk card by card gitu. Gitu ya. Seperti ini. Kemudian balik lagi kita mau pakai misalnya inilah temanya. Kemudian dari AI image-nya mau pakai yang gambarnya itu line art misalnya gitu. Terus mau dibuat nanti PowerPoint kita tuh lebih kayak gimana ya? Mau dibikin lebih glossy atau mau dibikin lebih, selain itu mau dibikin lebih apa ya? Glamor misalnya gitu. Itu bisa. Mau dibuat lebih minimalis juga bisa. Misalnya tulis di sini minimalis misalnya gitu. Bisa kok. Nah, ini tinggal kita generate saja. Ada opsinya, coba buka lagi di tiga-tiganya. Nah, itu kan ada. Ada kok bisa. Nah, jadi lebih bagus. Paling enggak isinya nggak kelihatan teks banget gitu ya. Ada backgroundnya. Betul. Dan dia udah rapihin. Kenapa? Bisa. Bisa. Kalau udah masuk ke sini, Ibu bebas kok mau ganti font lagi. Misalnya ternyata Ibu nggak sesuai gitu ya, nggak cocok sama fontnya, itu bisa ganti manual fontnya. Ya. Kayaknya Ibu beda deh. Coba carinya Gamma Apps, Bu. Ya. Nah, iya itu mah beda, Bu. Nanti Gamma Apps. Gamma dot app ya. Ya. Dia, nah betul yang ini. Jadi kalau Gamma yang kita pakai ini adalah Gamma yang logonya itu apa ya? Logonya gimana ya? Logonya huruf G warna biru. Iya, betul. Jadi yang ini, yang gamanya kayak gini. Yang ini Bapak Ibu. Jadi dia kalau kita klik di Google Gamma App, dia biasanya posisinya paling atas. Karena memang pasti kita akan terkecoh ya Bapak Ibu. Ada banyak banget ternyata Gamma itu gitu ya. Di sini. Iya betul. Ada gamma.design. Ada lagi banyak ini setahu saya ada juga gamma.com, gamma.ai itu juga ada. Nah, cuman Gamma yang memang kita pakai itu adalah gamma.app. Ini yang memang sebelumnya ada dulu, yang paling pertama ada. Bukan ya? Yang warnanya ungu bukan? Yang warna ungu ya? Nah, kita pakainya gamma.app. Sebenarnya itu juga bisa, tapi memang apa ya? Dia
istilahnya tuh bukan sama kayak GPT. GPT itu juga sebenarnya ada yang Open AI ya. Open AI sama yang Chat GPT gitu. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja tapi memang beda treatment nanti jadinya gitu. Dan kalau nggak salah itu Pro-nya lebih mahal. Pro-nya mahal banget kalau yang itu. Itu kalau nggak salah 350 kalau kita mau langganan yang Pro-nya. Kalau yang ini tuh langganannya 100.000 per bulan. Gitu. Nah, ini udah jadi nih Bapak Ibu. PowerPoint-nya. Yang awalnya PowerPoint-nya kayak gini. Sebelumnya tuh PowerPoint-nya kayak gini. Nah, ini adalah PowerPoint sebelumnya. Ya udah cuman teks aja ya kayak gini gitu. Akhirnya pakai Gamma App jadi lebih terenhance banget gitu ya, jauh buat kita yang apa ya, sense of visualnya rendah gitu ya. Gamma ini cukup membantu lah. Jadi ketika kita mau ngajar ke mahasiswa itu mereka nggak akan terlalu ngelihat teks banget gitu ya. Dan kita juga jadi nggak effort untuk ngabisin waktu lama buat bikin satu materi gitu ya. Karena kadang yang bikin lama adalah apalagi kalau misalnya benar di Canva lebih enak sih sebenarnya di Canva ya udah ada template dan lain-lain. Tapi kan tetap harus kita kerjain satu-satu ya. Kalau misalnya mau masukin gambar kita harus masukin dulu kolom gambarnya. Kalau misalnya kita mau masukin teks kita tinggal masukin teksnya juga gitu. Tapi cukup effort lah gitu ya walaupun sudah ada template-nya di Canva gitu. Nah, cuman di Gamma ini jadi lebih enak gitu. Nah, karena kita akan mengajar materi ke mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang diharapkan kita bisa memberikan materi yang sudah sesuai dengan yang ada di RPS, betul ya? Jadi biasanya kita berusaha untuk menyajikan materi itu yang sesuai gitu ya sama apa yang kita mau kasih ke anak-anak. Dan jangan sampai kita membuat materi yang asal juga gitu ya. Nah, cuman memang kalau dari Gamma ini, kalau kita tadi based on prompt, kita nggak bisa memvalidasi apakah materi yang kita share itu adalah materi yang sesuai dengan materi ajar kita. Jadi memang baiknya adalah enaknya sih kita buat dulu di PowerPoint biasa gitu ya. Baru habis itu nanti kita tinggal import aja di Gamma untuk bantu supaya lebih divisualkan gitu. Nah, tadi Gamma, kalau ini adalah napkin. Udah pernah coba bikin napkin barusan? Udah ya? Napkin itu jauh lebih sederhana dan simple sebenarnya ya. Karena kalau napkin ini kita fokusnya untuk bagaimana cara membuat mind mapping gitu ya. Atau kerangka pemikiran, kerangka berpikir gitu ya. Itu bisa dibantu buat di napkin. Contohnya kayak gimana biasanya sih saya buat di napkin itu kalau mau bikin sebuah alur. Jadi lagi-lagi saya pakai contohnya adalah di laporan Abdimas saja. Misalnya saya butuh untuk memvisualkan tentang metode tahapan pengabdian kepada masyarakat, misalnya gitu ya. Ini saya tinggal copy paste saja. Kemudian tinggal di paste di sini. Ini sudah jadi ya. Ya, betul ini sudah jadi. Nah, di napkin ini Bapak Ibu tinggal ada icon petir ini ya. Nah, ketika ada icon petir ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ini sebenarnya karena ada judul ya. Ini judulnya kalau enggak kita ke bawahkan saja supaya dia masuk ke dalam ikut tergenerate gitu semuanya ya. Tinggal kita generate visualnya. Nggak lama dari situ dia muncul nanti. Nah, ini. Jadi ada cukup banyak pilihannya Bapak Ibu. Nah, ini di sini tinggal pilih stylenya mau kayak apa. Jadi tadi ini kan sebenarnya bentuknya adalah tahapan gitu ya. Nah, saya mau kalau tahapan itu bentuknya ada panah-panahnya misalnya gitu ya. Jadi saya tinggal pilih aja di sini yang ada panah-panahnya atau mau dibikin semacam timeline gitu, itu juga bisa.
Ini atau enggak saya bikin kayak gini aja deh gitu. Saya mulai dari tahap ini. Yang ini ya. Ceritanya gitu ada tahap 1 ada persiapan, kemudian tahap 2 ada produksi dan tahap ketiga evaluasi gitu. Nah, ini tinggal saya klik styles, kemudian tinggal pilih nanti Bapak Ibu mau warnanya, fontnya mau seperti apa. Gitu. Ini misalnya akhirnya saya pilih ini ya, yang ini. Tinggal saya klik, kemudian sudah jadi mind mappingnya. Prosesnya sudah muncul. Kalau sudah kayak gini, apa bisa langsung di save? Ya bisa. Nanti Bapak Ibu tuh bisa save dalam bentuk PNG, SVG, PDF atau PowerPoint gitu. Cuman kalau misalnya udah sampai di tahap ini Bapak Ibu merasa saya mau warnanya nggak ini, saya mau warnanya atau fontnya mau diganti jadi lebih girly misalnya gitu ya. Tinggal diklik saja teksnya, nanti ada opsi font. Nah, saya mau misalnya fontnya Times New Roman gitu, atau misalnya jangan deh, ini aja Santel Sans gitu ya. Tinggal diklik, dia udah auto berubah gitu. Terus warnanya saya nggak suka nih warna hijau bisa gitu ya, mau diganti tinggal diklik, kemudian di sini ada gambar apa namanya, palet ya, gambar palet tinggal ganti, mau warna orange semua bisa, mau warna pink juga bisa, tinggal ganti aja. Misalnya akhirnya warna biru atau enggak deh saya mau warna-warni itu juga bisa. Gitu. Atau misalnya mau ganti ikonnya nggak mau ini gitu ya, tinggal diklik ikonnya, kemudian nanti ada gambar palet lagi. Ini warna, tinggal ganti ini. Ada gambar petir lagi, jadi nanti tinggal diganti aja. Ada banyak opsinya di sini. Tinggal dia Bapak Ibu pilih. Atau misalnya ternyata kurang puas gitu ya dengan rekomendasi dari napkinnya, Bapak Ibu bisa cari lagi produksi itu kayak gimana. Napkin.ai. Kalau ini mudah banget Bapak Ibu. Jadi ini nggak ada banyak, dia cuma punya satu. Jadi ketika search di Google dia udah langsung auto keluar napkin.ai. Nggak kayak Gamma ya. Gamma itu banyak. Mana Bu? Oh, ini baru awal ya. Ya boleh Bu. Ini Ibu bisa yang generating, kalau ini ketika Ibu mau ngeprom dulu di sini. Itu bisa. Ya, itu udah bisa, yang ini bisa Bu di sini. Ya, itu juga. Otomatis coba ke kanan lagi Bu. Ini Ibu udah login? Oh, coba ke ulang lagi Bu, di back lagi. Ya, coba lanjutkan Bu. Oh, Bapak Ibu ada yang kesulitan buat login ke Napkin AI-nya? Kalau di sini mungkin Ibu bisa ke sini dulu aja. Nanti dia masuk ke dalam napkinnya dulu. Mungkin taruh prom asal dulu aja Bu. Ini aja Bu, ini klik yang ini. Kalau nah, itu aja. Oke, nah nanti Ibu tinggal, kalau misalnya mau bikin semuanya tinggal di bold aja, di block semuanya itu juga bisa. Kalau misalnya tadi kayak Ibu itu nggak nemu untuk bisa ngupload ya. Kita coba mungkin ulang dulu ya, masuk ke napkinnya dulu ya. Napkin, ini dia yang paling atas ya Bapak Ibu. Ini napkin.ai. Nah, udah sampai di sini? Sama nggak tampilannya ketika ngeklik pertama kali? Sama ya? Oke, kita coba ke sign in. Ya, sign in. Coba saya log out dulu yang ini. Oke, saya ulang. Nah, udah di sign in. Kemudian saya sign in with Google.
Nih, di akun yang ini. Continue. Nah, masuk seperti ini nggak Bapak Ibu? Masuk ya? Seperti ini, nanti tinggal kita klik untuk, kalau saya sih karena nggak mau ribet, saya masukinnya for personal use aja. Kemudian ini misalnya untuk teaching materials. Ini dari sosmed deh gitu ya. Kemudian sudah selesai. Welcome to napkin, create my first napkin. Nah, ini bisa ke sini dulu. Kita pakai yang picking inilah gitu ya. Next. Ini bisa seperti ini tadi sama ya Bu ya, tampilannya kayak gini ya. Oke, atau kalau untuk yang masukin file itu ada di bentar. Harusnya ada opsi yang seperti ini, Bu. Di napkinnya itu. Ini. Lihatnya napkinnya muncul nggak dulu? Iya, tadi juga muncul. Coba kita napkin. Iya, oke. Ini ya, coba Pak Adrio boleh share screen? Share screen. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ketika sudah nanti masuk ke dalam si napkinnya, ketika sudah berkali-kali, biasanya nanti masuk ke dalam akunnya itu ada nanti opsi di kanan, di sini kita ke ini akunnya, ini library-nya. Ini apa aja yang sudah pernah kita buat di sini. Iya, gitu. Nah, ini mau dibuat dinapkinkan itu bisa. Jadi mau buat misalnya rinciannya itu juga bisa.
Jadi nanti hasil dari sini tinggal Bapak Ibu copy paste aja masukin ke dalam PowerPoint atau ke dalam si gamma tadi. Atau mau di save dulu misalnya gitu ya. Nah, ya ini ada sebuah assessment comparison. Jadi mereka juga bisa bikin perbandingan dari assessment. Itu juga bisa. Tuh. Ya, sudah bisa Bapak Ibu? Aman ya? Karena kalau napkin itu jauh lebih sederhana daripada gamma. Jadi nanti Bapak Ibu sebenarnya dalam satu layar ini Bapak Ibu bisa tambah-tambah lagi yang lain. Jadi misalnya merasa mau ditambah lagi materinya itu bisa. Atau kalau kurang itu bisa langsung masukin aja di bikin ulang blank napkin. Ini jadi nanti bisa bikin yang baru lagi. Kalau misalnya mau bikin baru tinggal import from file. Ini bisa misalnya file apa Pak Adri ada di sini? Di sini ya. Misalnya file ini. Iya. Nah, dia masih dalam bentuk teks dulu semuanya, baru nanti di Ctrl A tinggal di generate aja. Nah, kalau sudah seperti ini nanti Bapak Ibu bisa langsung tinggal save export. Nah, nanti settingannya mau ada backgroundnya atau mau bentuknya, kalau PNG kan butuh yang backgroundnya itu kosong ya. Dia nggak ada backgroundnya sama sekali. Jadi nanti pas save itu udah tinggal backgroundnya itu di off-kan saja. Gitu. Kemudian untuk resolusinya sekiranya ini nanti akan digunakan supaya tidak pecah, buat dia resolusinya menjadi 3 kali. Lalu kalau misalnya ternyata mau bikin mau ditaruh di Word gitu ya, di Word itu berarti putih, berarti kita taruh di yang light. Jadi nanti fontnya atau tulisannya warnanya jadi hitam. Ya, kalau misalnya mau ganti color mode-nya mau buat yang background-nya itu warnanya hitam, itu bisa langsung ke color mode-nya yang dark gitu. Jadi nanti tulisannya akan berwarna putih. Setelah itu kita download ya. Kemudian di save. Nanti jadilah dia bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, ini ada gambar yang tadi sudah dipilih di napkin. Jadi nanti ini gambarnya tinggal kita sisipkan saja ke PowerPoint atau ke Word misalnya gitu ya. Ini salah satunya adalah ketika membuat laporan kemarin ada proposal yang saya buat juga, itu saya buatnya pakai napkin gitu. Ini salah satu contoh bentuk napkin juga. Lupa lagi. Nah, ini juga salah satu bentuk buatannya napkin ya. Jadi nanti backgroundnya bisa diubah-ubah, mau warnanya orange, mau warnanya hijau, itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya lebih apakah napkin dan gamma ini tidak butuh GPT? Tetap butuh GPT. Jadi di sini GPT itu bantu kita untuk membuat kira-kira nanti isinya itu mau apa gitu ya. Kadang kan kita masih kebingungan ya. Tadi mau materinya kayak gimana atau mau strateginya seperti apa gitu. Nah, nanti kita bisa tanya dulu ke GPT atau ke Gemini. Kemudian baru nanti kita prompt ulang, kita masukkan ke napkin dan juga gamma. Biasanya alurnya kita cari dulu
bikin materinya dulu di GPT atau Gemini, kemudian nanti kalau misalnya butuh chart atau diagram, kita buat dulu di napkin, baru nanti setelah itu kita buatlah PowerPoint untuk bisa dipresentasikan ke orang lain di Gamma. Seperti itu. Jadi lumayan kerjanya jadi lebih singkat lah waktunya. Mungkin yang harusnya bikin PowerPoint itu bisa 3-4 jam mungkin gitu ya, karena sibuk milih gambar dan warna gitu mungkin. Ini bisa kita persingkat jadi paling enggak 1 jam lah gitu ya, karena kita butuh untuk meng-cross check materi yang mau kita share dulu ke teman-teman mahasiswa. Begitu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu terkait napkin atau Gamma. Jadi sebelum nanti di sesi selanjutnya kita akan langsung praktek, betul ya Pak Adrio ya? Di sesi selanjutnya nanti kita akan praktek membuat materi ajar berdasarkan prompt yang Bapak Ibu buat. Kemudian nanti kita akan buatkan alurnya dan kita presentasikan menggunakan Gamma. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau ada yang kesulitan? Lebih sulit mana, GPT, Gemini, napkin atau Gamma? Registrasi. Gimana? Registrasi akunnya. Sulitnya ada di mana Bapak Ibu mungkin? Belum terbiasa ya. Betul, karena memang sebenarnya berhadapan dengan AI itu tidak bisa sekali atau tidak bisa sehari gitu ya. Kadang kita butuh mungkin sekitar sebulan mungkin ya, atau mungkin sehari itu harus berkali-kali dulu supaya kita bisa mahir dan kita bisa mempelajari si GPT-nya itu gitu. Jadi kadang membuat prompt itu juga sebenarnya adalah suatu seni gitu ya, karena nggak semua orang jago ngeprompt. Saya sama Pak Adrio aja jujur saya nggak jago ngeprompt, jadi saya kadang minta bantuan ke Pak Adrio untuk tolong dong bikinin prompt supaya untuk terkait tugas saya misalnya kayak gitu. Jadi baru nanti tinggal saya kembangkan lagi gitu. Karena memang setiap dari kita ini kadang promptnya itu udah mah beda-beda, hasilnya kalaupun promptnya sama bisa beda juga gitu. Jadi memang practice makes perfect gitu ya jadinya ya tentang AI ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi kata Ibu Lisa ya Bu ya, Bu Lita, jadi AI itu bukan solusi tapi dia adalah tools yang bantu kita lah gitu ya. Di sini gunanya sangat membantu kita karena terutama sebentar lagi kita akan memasuki masa CDS ya, betul ya Bapak Ibu ya? Udah mulai akan membuat materi ajar, paling enggak kita harus upload 6 materi, betul ya? Di CDS itu, dan itu kadang biasanya kita tidak ketika melibatkan tim teaching itu mungkin tim teaching tidak kooperatif atau gimana, mau nggak mau kita harus masukin dulu ya, yang penting ada gitu ya di CDS itu gitu. Nah ini supaya kita tidak masukin yang ngasal dan yang penting ada gitu ya, paling nggak kita bisa buat dulu dengan si AI inilah bisa bantu kita. Begitu kurang lebih Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin bisa istirahat gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nisa. Sekarang berhubung sudah pukul 12.00, kita istirahat terlebih dahulu. Untuk makan siang itu masih sama di ruangan yang coffee break tadi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke ruangan coffee break, dan bagi Bapak Ibu yang ingin sholat itu ada di ujung lorong untuk musolanya. Nanti kita akan kembali lagi ke ruangan pukul 1:10. Terima kasih.